Salam sejahtera pemirsa budiman, selalu saja bahagia setiap kali jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani, acara yang melalui pelayanan media Antioquia Pama, kami rancang, kami kemas, dan kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, iman Kristen adalah iman percaya pada kedaulatan Allah. Tapi dunia selalu saja membawa iman percaya kita pada kedaulatan Allah berhadapan dengan berbagai fakta kejahatan di sekitar kita. Dan lebih dari kejahatan di sekitar kita, iman percaya kita justru menghadapkan kita dengan diri kita sendiri yang juga tetap saja berbuat jahat dan tetap saja berbuat dosa. Lalu bagaimana kita bisa menjelaskan iman percaya kita pada kedaulatan Allah dan bagaimana kita bisa membela iman percaya kita pada kedaulatan Allah ketika kita sendiri terus-menerus berhadapan dengan pilihan untuk berbuat jahat dan memilih untuk berdosa dan berbuat jahat. Saudara, kita akan angkat topik kedaulatan Allah di bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Ibu Meta dan Pak Hendri. Shalom Bu Meta. Salam Bu Anis. Saudara, tentu saja hadir bersama kita guna mengejar setiap pertanyaan, menggali setiap jawaban pendeta kita, Pendeta Bigman Sirait. Shalom Pak Bigman. Shalom Anis. Saudara kasih, berbicara kedaulatan Allah tidak akan mudah. Ketika mudah dikatakan, mengapa tidak mudah? Karena berbenturan dengan kepentingan kita. Nah, karena itu perlu kita membicarakan ini dengan teliti, karena ini akan menjadi suatu gugatan terhadap hakikat hidup kita. Namun tinggi kita mengetahui kebenaran dan jangan pernah untuk menghindarinya. Sebelum kita lanjut saudara, kita akan lebih dulu berdoa. Saya minta Pak Hendri untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan, sekali lagi kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk waktu yang telah Engkau berikan kepada kami yang ada di studio saat ini untuk boleh berbincang-bincang mengenai seputar permasalahan kedaulatan Tuhan. Biar kiranya Tuhan saat ini Engkau buka hati dan pikiran kami yang ada di studio maupun yang pemirsa yang ada di rumah, sehingga apa yang akan kami perbincangkan melalui hamba-Mu Pendeta Bigman dapat menjadi berkat, dapat menjadi pencerahan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Saudara, dikatakan begini di dalam dua bagian kita akan perhatikan, Efesus 1 maupun Yohanes 15. Efesus yang pertama ayat 3 dan seterusnya dikatakan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, ada banyak kata-kata tentang Tuhan memilih. Ya, Allah memilih orang yang diperkenannya. Ketika Yesus berdialog dengan murid-muridnya di dalam Yohanes 15 ayat 16, dia berkata, bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kalian. Kalau kita membaca di dalam bagian ini, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Paulus lagi mau berbicara tentang orang yang diselamatkan. Paulus mau berbicara tentang bagaimana kasih itu dinyatakan sejak kekekalan. Paulus mau mengatakan betapa besarnya kasih Allah dan untuk menggenapi kasihnya, untuk menggenapi pilihannya, Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Saya sih jujur saja kalau mau bikin satu plan, saya nggak mau bagian dari korban. Saya akan bikin satu plan di mana saya adalah hero. Nggak mau saya jadi korban. Sejujur-jujurnya saja. Ya, karena kenapa saya harus repot? Ya, ada waktu di mana saya jadi bagian yang memalukan. Kita pernah membahas ketika Kristus menebus dosa kita. Ada dikatakan sesaat
dia lebih direndahkan daripada malaikat. Itu ironis sekali, karena dia adalah pencipta sang malaikat tapi lebih rendah dari malaikat. Sama ironisnya, dia adalah Allah yang menciptakan manusia menjadi sama dengan manusia. Ya, sehingga di dalam bagian-bagian seperti itu kita melihat bagaimana momentum dia lebih rendah dari manusia dalam kerelaannya. Itu di plannya dalam kekekalan. Dan kemudian dikatakan, supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia yang mulia yang dikaruniakan pada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Karena itu orang-orang yang dikasihi Tuhan harusnya sadar betapa Tuhan baik dalam hidupnya, menuntun, membimbing kita. Oleh karena itulah kedaulatan pilihan yang luar biasa itu selalu menjadi misteri buat kita, tentang pilihan Tuhan. Siapa sih yang dipilih, siapa sih yang nggak dipilih, begitu ya, dan seterusnya. Ada banyak ruang diskusi, nanti itu akan menjadi diskusi kita bersama-sama, saudaraku yang kekasih. Tetapi sangat jelas apa yang Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Saya pikir itu logis dalam sebuah pemikiran. Kalau yang kecil memilih yang besar, aneh juga ya. Kalau yang besar pilih yang kecil, itu benar. Jadi pemimpin adalah pemimpin memilih pengikutnya siapa yang bisa cocok untuk dia pakainya. Jadi bukan kita yang menentukan kau yang jadi pemimpin aku. Itu amburadul dalam sistematika logikanya. Nah, Allah lebih besar dari kita. Semoga kita mengerti menempatkan diri. Begitu aja. Ya, terima kasih Pak Bigman. Bu Mita, dalam rangka kita memahami makna keselamatan, kemudian kita masuk ke pertanyaan yang lebih spesifik soal keselamatan itu Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih untuk diselamatkan. Kita katakan Tuhan Maha Kuasa, kita katakan Tuhan Maha Kasih, kita katakan Tuhan Maha Adil. Itu yang selalu kita ucapkan dalam setiap doa-doa kita sebagai orang Kristen. Tapi tidak selalu itu yang kita dengar diucapkan dalam keseharian, dibuat dalam keseharian, dilakukan dalam keseharian, dipikirkan dalam keseharian. Paling tidak saya tahu itu buat diri saya sendiri. Doa saya dengan keseharian saya ada gap yang luar biasa di sana. Ada yang Bu Mita mau bagi soal itu? Mungkin gini ya Bu Anis ya, saya sendiri kan merasa karena sebagai manusia ya tidak sempurna. Memang kita tahu kalau Tuhan itu kebanyakan mungkin kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Kasih, Maha segala-galanya lah, bijaksana. Tapi kadang kita kalau dengan menghadapi kehidupan ini sehari-hari terlebih persoalan, kita tuh kadang-kadang sering kali mengesampingkan Tuhan. Kita tidak responin bahwa Tuhan itu berdaulat atas segalanya. Maha kuasanya tuh Maha Kasih. Karena kita berdoa ya berdoa. Terkadang kita ambil alih sendiri. Terkadang kita kok Tuhan kok kita udah berdoa kok nyataannya seperti ini gitu. Tidak sama seperti apa yang kita minta kepada Tuhan gitu. Apakah di mana kedaulatan, di mana kasih Tuhan itu gitu. Jadi sebagai kehidupan sehari-hari kebanyakan seperti itu yang saya hadapi terutama ya. Jadi kadang-kadang mulut dengan itu berbeda kadang dengan kita menyatakan bahwa Tuhan itu memang benar kuasa, tapi kadang sering kita abaikan kalau kuasa Tuhan itu loh. Jadi kita mau bertindak sendiri seperti itu kalau dengan pertanyaan. Nah, Anis, ini sangat menarik ini. Ibu Meta sendiri mengatakan bahwa kita sendiri tidak sampai kita mempertanyakan di mana sih kedaulatan Tuhan itu. Tadi kan juga Pak Bima mengatakan bahwa kalau yang besar memilih yang kecil itu wajar. Kalau yang kecil memilih yang besar itu yang tidak wajar. Nah kalau gitu saya bisa balik kepada Pak Bigman tadi. Kalau gitu Pak, kita kan membicarakan mengenai kedaulatan Tuhan. Nah sedangkan kita kan manusia terbatas. Nah sekarang bagaimana kita bisa membicarakan kedaulatan Tuhan itu sendiri Pak? Kalau kita yang terbatas mau membicarakan yang tidak terbatas itu. Nah mungkin ini krusial nih. Mungkin apakah judul kita memang tidak tepat atau bagaimana ini Pak? Betul. Yang menarik di sini justru tidak mungkin kita membicarakan yang lebih besar dari kita. Itu omong kosong besar. Karena apa yang mau kita bicarakan dari orang yang melebihi kita? Itu omong besar. Apa yang mau kita bicarakan sebagai manusia yang materi ini tentang sesuatu roh yang nggak kelihatan? Itu kan praduga yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu kenapa kita bicara? Kan begitu toh? Ini yang menarik. Kita lagi membicarakan apa yang dia katakan. Nah, kita tidak sedang membicarakan apa yang kita duga-duga. Ini yang menarik ya. Itu sebab
yang menjadi sangat logis dalam iman Kristen itu, Iya. Allah itu sendiri menyatakan dirinya Iya. lewat para nabi. Tapi kan kita masih ngomong, ini kan nabi manusia nih, jangan sama aja kayak kita kan, cuma ditempelkan label nabi. Tuhan bilang A, Tuhan bilang B, ada belum tentu Tuhan bilang AB kan, gitu lah. Bisa aja nih nabi ngada-ngada aja kan, begitu ya. Sama kayak pendeta khotbah kan, wah Tuhan bicara sama saya. Ya kata dia, gimana sih Tuhan bicara sama dia, tapi kelakuan hidupnya kok kayak penjahat lebih tepat daripada misalnya kayak orang yang benar gitu kan. Lalu kalau kita lanjutkan lagi, kita ngeliat lagi, ternyata nabi-nabi ini bukan asal ngomong, benar yang mereka omongi. Kenapa menjadi benar? Karena kemudian Allah itu sendiri menyatakan diri di dalam Kristus. Firman itu telah menjadi manusia. Maka dia membenarkan seluruh yang ada di perjanjian lama. Ini yang menarik dulu. Ya, lalu dia mengkritik manusia pada zamannya. Bagaimana harus kembali sebetulnya kepada kebenaran yang ternyata memang benar dari Allah dinyatakan lewat nabinya. Lalu rasul-rasul meneruskan apa yang diajarkan Yesus, biar sang firman itu yang kita punya sekarang. Nah, itu sebab kalau kita berdiskusi, memang kita nggak bisa keluar dari apa yang dikatakannya, kan begitu. Oleh karena itu, ketika kita bisa membicarakan Dia yang lebih besar, bukan karena kita mampu. Ketika kita berbicara tentang kedaulatannya, bukan karena kita bisa mengerti itu, tapi karena Dia sendiri yang mengatakannya kepada kita. Nabi Rasul bukan juga berkata-kata dari dirinya sendiri, itu menarik ya. Tapi dari Dia yang menyatakan di dalam kemurahannya oleh Roh-Nya yang kudus itu. Nah, disinilah sebetulnya keunggulan dan puji syukur terhadap sebuah kebenaran yang dinyatakan, sehingga seperti yang Henry bilang, mestinya itu rahasia karena dia terlalu besar, ya. Tapi dibuatnya kita mengerti begitu. Ya, Pak Bigman, kita tahu kita kecil, kita tahu Tuhan Maha Besar, dan dalam kekecilan kita ini sudah pasti kita tidak akan mampu memahami mengenai Tuhan. Tapi kita ingin belajar mengenai keselamatan, kita ingin belajar mengenai fakta bahwa Tuhan memilih siapa yang diselamatkan karena Tuhan sendiri yang mengajarkan itu kepada kita. Pak Bigman, kalau kita bertanya kepada 10 orang Kristen mengenai makna keselamatan, jangan-jangan 10 orang itu akan punya pemahaman yang berbeda-beda mengenai keselamatan itu sendiri. Saya sendiri misalnya Pak Bigman acap kali berharap bahwa keselamatan kalau memang Tuhan berikan itu pada saya, itu berarti kemudahan buat saya untuk tidak melakukan kejahatan, untuk tidak melakukan pilihan dosa, hal yang saya tahu saya lakukan dalam setiap hari dalam kehidupan saya. Pak Bigman, barangkali bisa dibagi lebih dulu apa yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan dari apa, terhadap apa, dan untuk apa? Kristen sendiri agak terpecah-pecah ya. Ada Calvinis, ada Arminian, begitu ya. Lalu ada Pelagian. Orang-orang Pelagian itu selalu percaya kita selamat ya karena kita mampu mikir, kita cari Tuhan ya. Sama kalau dari sini kita mau pergi ke supermarket, tahu lewat mana kan? Mau benar juga kan tahu ya, logikanya kita pikirin dah hidup yang benar kan gitu. Tetapi dia mengabaikan bahwa manusia dalam keberdosaan bagaimana tahu yang benar? Ukuran benar menurut siapa kan gitu. Yang kedua, kemudian muncul kelompok yang disebut Arminian. Arminian itu kalau gambaran orang Pelagian itu orang itu sehat, jadi bisa nyari. Kalau Arminian memang nggak sehat, sakit. Tapi kita butuhlah pertolongan dari Tuhan ini. Tapi percuma ya Tuhan tolong juga kalau kita nggak melakukan atau kita yang meresponnya secara langsung, ya nggak ada apa-apanya. Jadi dikasih obat kalau nggak dimakan ya nggak sembuh gitu kan. Jadi dia mencoba bikin lebih soft dari Pelagian, ya. Tetapi ironisnya kalau sakit berarti kan nggak mati. Artinya akibat dosa sederhana toh, nggak sampai buat orang mati, tidak berkemampuan. Orang-orang di lingkungan Calvinis memandang itu orang mati sesuai firman Tuhan. Jangan makan buah itu, kau makan mati. Upah dosa maut, jelas. Kalau mati tidak berkeinginan, tidak mampu mencari yang benar. Dan Paulus berkata semua berbuat dosa. Nah, karena itu Allah menyatakan dirinya paling masuk akal, sehingga bukan kamu memilih aku memilih kamu. Ayu kan gitu ya. Sehingga bagaimana dia merancang bangun semua itu bukan karena keunggulan kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Benar sekali Alkitab. Sehingga kalau kita mengatakan keselamatan adalah kasih karunia Allah, kita mesti menerima fakta. Kita bisa menerimanya karena kasih karunia.
Bukan karena kita mencari atau semacam pelagian, bukan juga karena kita berespon seperti Arminian misalnya kan. Nah, kalau memang mau konsisten, cuma benturan nanti kan ke free will. Oh, manusia kan jadi di mana dong? Kok kayak robot aja kan kesannya kan gitu kan? Oh, Tuhan semua, Tuhan semua. Nah, ini yang mungkin nanti perlu untuk kita pikirkan. Jadi apakah iya kemudian gara-gara itu manusia menjadi seperti robot? Saya akan berkata tidak. Atau memang manusia sudah mati, tidak berdosa kok. Dia lakukan apa yang dia lakukan. Tetapi apapun yang dia lakukan memang dosa kok. Oke Pak, saya coba akan kembali kepada ayat Alkitab yang tadi diambil oleh Bapak, yang di Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini kan kedaulatannya Dia memilih, Pak. Artinya adalah tadi Bapak juga sering mengkhotbahkan di mana-mana bahwa hakikat manusia adalah dosa. Kalau begitu ini kan bertentangan, dua hal yang sangat bertentangan, Pak. Dan kembali kepada tadi yang Bapak mengatakan aliran Pelagian sama Arminian itu. Berarti kalau saya masuk ke situ, Pelagian ini Pelagian ini yang benar dong, Pak? Enggak, justru karena begini, kita ada berdosa ini. Waktu ditetapkannya supaya menjadi kudus karena pilihannya tadi. Iya. Nah, dia memilih kita dari keberdosaan, dibuatnya menjadi kudus. Bukan dia memilih kita dari ketidakberdosaan. Kalau nggak berdosa, ya dia nggak perlu pilih kita kan begitu kan? Karena nggak berdosa. Tapi kan di sini dikatakan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan, loh, Pak. Pemilihannya, iya. Supaya nanti di dalam keberdosaan kita menjadi kudus dan tidak bercacat celah. Nah, gitu. Jadi kalau pilihan yang dari kekal itu dijatuhkan kepada orang yang Pelagian tidak dosa tapi bagus, ya kalau gitu nggak ada gunanya kan, nggak ada problem istilahnya ya. Nah, justru di dalam keberdosaan ini semuanya mestinya masuk neraka ini ada yang dipilihnya sejak dulu supaya kemudian orang ini menjadi kudus, tidak bercacat, berhak atas surga. Pak Bigman, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Pengampun, Tuhan menjadi bagian dari karya terbesarnya untuk menebus dosa manusia. Tapi Tuhan tidak mengampuni semua orang. Tuhan memilih siapa yang Dia mau selamatkan. Masih Maha Pengampun dan Maha Kasihkah Tuhan? Nah, ini pertanyaan yang tampaknya benar, tetapi sangat salah. Menarik ya. Tampaknya benar, sangat salah. Maksudnya apa, Pak? Loh, jangan lupakan posisi manusia. Manusia sudah berdosa semua. Alkitab berkata jangan makan buah itu, kamu makan mati. Cuma satu kewajiban Allah, membumi hanguskan manusia, disingkat. Selesai. Itu konsekuensinya. Nah, yang justru menarik, Dia mau menebus manusia yang tidak wajib. Kewajibannya cuma satu tadi, membumi hanguskan. Dia pilih manusia. Tapi lebih membingungkan lagi, waktu Dia mau menyelamatkan manusia ini, Dia mesti konsekuen dong pada hukum yang Dia buat kan. Yang makan buah itu harus mati. Dia tidak merevisi itu undang-undang yang dia bisa bikin. Oke deh, kali ini nggak mati deh, tak pur gitu ya, tak kasih kesempatan. Enggak tuh. Dia turun, Dia ganti jadi korban. Mestinya ada mati, Dia mati. Ini yang saya bilang, why God? Kok mau kan gitu ya? Kenapa aku? Nah, itulah kasihnya. Yang kedua, kalau Dia begitu Pak, kenapa nggak semua? Saya jawab lagi, loh, kenapa semua? Kan tanya kenapa nggak semua? Saya tanya lagi dong, loh kenapa semua? Orang Dia nggak punya kewajiban untuk itu kok. Nah, saya sering mengatakan justru kita tahu kasihnya ketika Dia memilih, benar ada yang selamat, dan ketika tidak Dia pilih, benar jadi binasa sesuai dengan konsekuensi daripada keberdosaan. Justru itulah menolong kita. Wow, kasih Tuhan luar biasa ya. Nah, tapi banyak memang juga orang salah paham. Kalau gitu kasihan dong yang nggak dipilih. Ya. Mereka binasa gara-gara Tuhan. Loh, kok gara-gara Tuhan? Mereka sudah binasa gara-gara dosa. Tuhan tidak pernah membinasakan mereka. Mereka binasa karena dosa yang mereka lakukan itu kan, representasi manusia tadi kan, Adam Hawa itu. Itu sebab dalam tindakan hari-hari, ketika kita melihat orang berdosa, kita kenal Tuhan lalu hidup benar. Kita lihat orang berdosa, misalnya maknya dipukul, istri dihajar, kita suka nggak? Nggak suka. Kalian pengen nggak dia masuk surga apa makin masuk neraka? Ngelihat orang begitu tuh? Neraka dong. Ya, sudahlah. Tuhan memenuhi keinginan kalian. Dia
Mau tanya. Ini apa namanya? Pikiran Pikiran. isengnya nih. Iya. Oh iya Tuhan baik. Kalau yang semua begini, ntar tak pukulinnya semua. Toh nanti aku juga masuk surga. Oke Pak, Pak, saya masih penasaran dengan tadi ayat yang tadi bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Sedangkan di pihak lain kita juga mengerti bahwa pilihan Tuhan ini manusia juga harus berespons Yes. untuk ini. Kalau gitu fungsi Bapak sebagai hamba Tuhan percuma dong Pak, kemana-mana Bapak harus mewartakan Injil, padahal Yes. pilihan ini dari awal sudah ditentukan. Betul. Memang percuma kalau saya pikir saya hebat. Tapi tidak percuma kalau saya sadar saya alat. Jadi Tuhan berbicara pada manusia lewat Bigman Sirait nih ceritanya kan. Saya alatnya, saya sampaikan. Lalu orang itu dengar. Nah, apakah dia orang pilihan Tuhan sejak dulu? Kita akan tahu momentum, namanya pertobatan. Kita mau itu cuma momentum, ceder dia bertobat. Oh iya, karena Bigman bukan, Tuhan sudah pilih. Yang celaka memang pendeta. Wah, dia itu bertobat Pak, saya sikat Pak, dia maju, saya hajar pakai Matius, dia ke kiri, saya sikat pakai Roma, dia mundur, saya sekat Pak pakai Wahyu, maju lagi saya bawa pakai Kejadian gitu ya. Akhirnya Pak, dia nggak bisa apa-apa Pak, dia bertobat. Ah gila kamu, siapa pendeta itu? Makanya banyak hal yang salah sebetulnya dalam hidup. Wah dia hebat loh pendeta yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan gitu ya, hamba Tuhan yang luar biasa. Saya selalu nanya, di mana hamba Tuhan yang bukan dipakai Tuhan? Ya kalau nggak dipakai Tuhan hamba setan, itu saja logikanya kan. Maka Tuhannya yang hebat. Ya. Kok mau pakai hamba-hamba yang model-model begini nih? Ya. Yang kedua, ketika orang itu respon, ingat tadi kan kedaulatan Allah, Roh Kudus yang kerja. Makanya ada ayat bilang gini, yang satu nabur, Satu menuai. nah siapa yang menumbuhkan? Tuhan. Tuhan. Jadi kalau nabur jangan nangis. Kok saya PI Pak dia nggak terima Tuhan? Tapi kalau menuai jangan sombong. Saya sekali ngomong langsung dia bertobat. Tuhan sudah kerjakan. Nah kita terlibat. Nah memang ini bisa menimbulkan kesalahpahaman karena statement kami pendeta juga sih seakan-akan Iya. itu pendeta yang bikin tobat. Iya. Pendeta gimana tadi? Berarti gini Pak, menurut pembicaraan Bapak kita manusia tuh kan kepingin dong Pak dipilih Tuhan. Yes. Sementara pilihan itu kan kedaulatan Tuhan. Yes. Berarti kita juga nggak perlu usaha Pak Salah. untuk mendapatkan keselamatan itu Salah. gimana Pak? Iya. Karena apa? Tadi waktu kamu bilang manusia pengen dipilih Tuhan, nggak ada manusia yang mau dipilih Tuhan. Semua manusia mau melakukan apa yang dia inginkan. Kalau orang pengen dipilih Tuhan berarti baik amat itu. Semua manusia sudah berdosa. Makanya pendekatan kita tidak bisa dengan sebuah praduga. Nah, Meta lagi berpikir dengan posisinya. Orang berdosa sana nggak ada itu. Kita kasih tahu, jangan mabuk-mabuk lah, nggak baik. Alah Pak, biasalah. Dia mabuk lagi. Iya. Iya. Nah, jadi tidak ada orang dengan sengaja, dengan sadar memilih mau jadi orang pilihan. Nggak ada itu. Yang ada Tuhan memilih kita sampai kita nangis. Kenapa kita dipilih? Yang kedua, orang di dalam gereja aja masih bikin dosa nggak? Sangat. Kan kalau mau main logika nih, menunjukkan memang nggak tahu bersyukur dipilih. Kalau memang dipilih ya, atau jangan-jangan memang bukan orang pilihan. Nah, makanya kemudian kita nggak bisa bilang kalau orang Kristen masuk gereja orang pilihan. Nanti dulu, pohon dikenal dari buah. Nah itu konsekuensi logis yang hebat. Jadi juga bukan picisan, bukan murahan karena orang suka salah paham. Enak ya jadi orang Kristen, Tuhan pilih udah seenak perutnya dosa, tak bikin jahat lagi, pilih lagi. Enak aja nggak begitu. Iya, artinya Bu Mita, kebaikan yang paling baik pun kalau itu misalnya bisa dilakukan oleh seseorang, tidak membuat dia kemudian akan mendapatkan anugerah keselamatan sebagai pamrih dari apa yang dilakukan itu yang kita dengar. Pak Atau dibalik dulu sebentar sebelum saya lupa, justru karena Tuhan pilih dia, dia punya kemampuan melakukan Kebaikan. hal yang luar biasa Ya, tadi. pertanyaan terakhir Pak Bigman, kebalikan dari apa yang Henry dan Bu Mita tanyakan. Ketika Tuhan memilih kita, adakah ruang buat kita untuk menolak pilihan Tuhan? Pilihan Tuhan tidak terminta, artinya kita nggak bisa order, tidak tertolak, powerful. Itu dulu ya. Oleh karena itu, kenapa? Bagaimana ya mau bilang iya apa enggak? Orang lui mati kok. Orang berdosa itu kan mati, dihidupkan. Emang orang mati bilang, aku jangan dihidupkan. Ya kalau bisa ngomong berarti dia hidup. Logika-logikanya ini menarik ya. Orang mati kok. Ya. Nah kan makanya itu sebab kalau kamu Pelagian bisa, saya nggak mau cari Tuhan. Kalau kamu Arminian bisa, Tuhan nggak mau. Ya. Nah lalu ada orang bilang gini, loh iya memang begitu Pak. Jangan lupa respon pun kasih karunia. Tidak ada satu orang percaya Yesus Kristus Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Ya.
Nah itu juga. Dan yang terakhir mungkin yang perlu dipikirkan menarik di sini, kalau memang keselamatan itu adalah karena respon kita sendiri tadi, Pelagia, Arminian tadi, maka logikanya sederhana. Berarti Tuhan tergolong gagal. Nah tadi Anis tadi, kenapa nggak bisa selamatkan semua? Padahal dia maha kok. Apa sih susahnya mendobrak itu manusia nggak pengen itu supaya pengen? Jadi gawat kita dari logikanya. Nah tapi orang suka lupa segala konsekuensi berlapis-lapis nih, lapis 1, lapis 2 dari setiap pemikiran. Mestinya ini kita terlatih nih. Seringkali kita tidak mau melatih itu, lalu konklusinya di permukaan saja. Nah, ini yang bahaya. Harapan kami begitu juga saudara, dan itulah alasan kenapa kami selalu mengajak saudara untuk tetap setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristiani yang melalui pelayanan media Antioch Apama memang kami kemas, kami rancang, dan kami siapkan khusus bagi saudara. Kita syukur iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Saudara, saya yakin saudara pasti gelisah dengan diskusi ini. Kalau saudara mulai berpikir, kan kalau gini. Dan saya bisa sangat mengerti hal itu, karena ini bukan persoalan sederhana. 30 menit kita coba menjelajah. Paling tidak itu cukup untuk menggugah. Lalu bagaimana untuk bisa mengerti utuh? Selalu ikuti dimensi iman Kristiani. Karena memang ini karakteristik kita. Kita menggali barang-barang yang kita anggap sensitif, yang orang lain tidak mau pegang atau merasa, wah nanti orang nggak ngerti. Salah. Justru kita harus mendalam sedalam-dalamnya itu kebenaran iman Kristen. Selalu muncul di permukaan, maafkan saya, itu menjadi lemah dan membahayakan. Oleh karena itu, jangan pernah lupa untuk mendoakan program kita Dimensi Iman Kristiani, memberitahu pada rekan-rekan kita bagaimana terus belajar bertumbuh, ya, supaya bisa mengerti kebenaran itu dengan utuh. Nanti saudara nonton di bagian lain, ada bagian lain yang membicarakan juga, yang terus semuanya itu menyambung begitu ya. Dan akhirnya ingatlah logika yang sederhana. Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang menciptakan manusia, manusia berdosa dan sudah mati. Bagaimana orang mati bisa memilih? Kecuali saudara berpikir, akibat dosa bukan maut, upah dosa bukan maut. Saya tidak ngerti. Tetapi yang ada di Alkitab, jangan makan mati. Upah dosa, maut. Dan manusia ada di sana. Karena itu, Tuhan memilih dan menyelamatkan dengan caranya yang luar biasa. Namun, kalau saudara tidak mengerti, saya bisa mengerti. Karena keterbatasan kapasitas otak kita ini. Dan yang kedua, pembelajaran yang kita terima selama ini. Yang ketiga, penggalian mendalam dan komprehensif. Karena itu dimensi iman Kristiani akan menjadi sahabat untuk kita terus belajar. Kita akhiri temu kita ini, kita berdoa, kita minta Ibu Meta pimpin dalam doa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan yang telah memimpin perbincangan kami di sini. Tuhan, kiranya kami disadarkan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas keselamatan kami setiap umat manusia yang telah berdosa. Tuhan, kiranya juga berikan pengertian dengan singkat waktu ini. Tuhan juga memberikan pengertian kepada pemirsa semua. Kiranya juga kami di tempat ini bahwa Engkaulah Allah yang hanya berdaulat menyelamatkan kami. Terima kasih buat perbincangan ini. Tuhan memberkati di perbincangan ini. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.